Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sebelumnya terima kasih karena sudah datang ke pertemuan ke-6 dan sebelum materi, marilah kita berdoa menurut pertama dan berdoa yang masing-masing. Ada yang ingin speak? Teman-teman, sebelum kita memulai bimbingan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita lanjut di pertemuan ini kita akan membahas materi tentang cara mengendalikan emosi. Pertemuan kita tadi itu ada cara mengendalikan emosi. Sekarang saya mau tanya, ketika mendengar kata emosi, apa yang terlintas di pikiran teman-teman sendiri? Marah. Kalau anu, marah. Selain marah ada yang lain ketika dengar kata emosi? Ada yang lain? Aku cuma marah saja. Cuma marah. Kesal. Ya, jadi pengertian emosi sendiri adalah emosi didefinisikan sebagai perasaan yang muncul dalam diri seorang manusia sebagai respon dari situasi tertentu. Jadi emosi ini bukan hanya semata-mata hanya marah, kesal dan lain sebagainya. Emosi itu banyak. Dan yang tadi teman-teman sebutkan itu tidak salah. Marah itu bagian dari emosi, tapi pengertian dari emosi itu adalah perasaan yang muncul jika kita mendapatkan sesuatu atau respon dari situasi tertentu. Misal, ketika ada yang buat kita jengkel, otomatis biasanya kita akan marah kan? Nah, itu yang disebut dengan emosi adalah respon dari situasi tertentu. Perasaan ini bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, persepsi, dan perilaku seseorang. Sebagai contoh, saat kamu merasa senang, umumnya kamu pasti akan tersenyum, tertawa, dan bisa berinteraksi secara positif dengan orang lain. Sebaliknya, ketika marah, kamu mungkin mengeluarkan ekspresi wajah yang dilarang, perilaku agresif, dan denyut nadi yang meningkat. Apa saja menjadi sumber-sumber emosi? Yang pertama, pengalaman masa lalu seseorang. Jadi salah satu sumber emosi adalah pengalaman masa lalu seseorang. Saya mau tanya, teman-teman semua ada tidak pengalaman yang kira-kira yang membuat emosi atau membuat marah, mungkin membuat senang, kira-kira ada? Siapa kira-kira yang dulu pernah marah karena apa gitu, atau senang karena apa gitu? Ya, ada? Siapa kira-kira pernah punya pengalaman ketika mungkin marah? Apakah Cakra punya pengalaman ketika Cakra marah dulu? Boleh dibilang apa itu? Hai, kemarin saya beli roti. Nah, roti ini saya simpan di lemari. Terus ada yang saya datang ke lemari, dia makin tuh gue. Langsung saya marah tuh dia. Oke, jadi itu salah satu contoh dari Cakra bahwa sumber emosi itu adalah pengalaman masa lalu seseorang. Jadi Cakra ini pernah marah sama adiknya tadi. Dan sama adiknya ketika rotinya dimakan gitu. Nah, yang kedua itu interaksi dengan orang lain dan hubungan sosial ternyata juga bisa mempengaruhi emosi. Oke, jadi interaksi dengan orang lain. Sekarang saya mau tanya, apa teman-teman pernah berinteraksi dengan orang lain yang menimbulkan teman-teman jadi marah atau bahagia? Mungkin siapa yang pernah berinteraksi dengan orang lain sampai menimbulkan perasaan emosi, sampai menimbulkan emosi? Mungkin yang berinteraksi dengan pacarnya tiba-tiba langsung bahagia, ada yang tiba-tiba senang ketika lagi balas chat dengan pacarnya, kan itu chat lagi itu ada interaksi. Nah, selain ada yang pernah seperti itu? Ayo, siapa yang pernah berinteraksi dengan teman ceweknya tidak harus pacar gitu? Gebetannya mungkin. Siapa cowok pernah? Siapa yang pernah berinteraksi dengan seseorang terus menimbulkan yang pernah berinteraksi dengan seseorang? Nah, interaksi yang ditimbulkan itu menimbulkan emosi yang seperti apa? Marah, senang, atau sedih? Bisa diceritakan sedikit berinteraksinya dengan siapa?
Berarti dia kalau berinteraksi dengan teman-teman sekolah, emosi yang ditimbulkan adalah senang. Baik, ketiga, keadaan atau peristiwa bisa memicu emosi tertentu. Nah, ini keadaan atau peristiwa yang bisa memicu emosi tertentu. Ada tidak keadaan adik-adik yang ketika mungkin pas nilai ulangannya jelek langsung sukses, jadi nilai ulangan itu tidak bagus. Ada yang pernah merasakan hal seperti itu? Ada. Siapa? Semua. Jadi kalau pas nilai ulangannya tidak bagus bersedia ya. Nah, itu salah satu keadaan yang memicu kita untuk menimbulkan rasa emosi. Yang keempat, kesehatan mental dan fisik juga dapat mempengaruhi emosi. Nah, kesehatan mental dan fisik ini biasanya seperti orang depresi atau stres. Nah, itu juga bisa mempengaruhi emosinya. Kenapa? Karena dalam keadaan seperti itu, emosi mereka tidak stabil. Jadi kadang-kadang marah, kadang-kadang sedih, itu. Dan juga adalah kesehatan fisik. Jadi ketika orang sakit juga biasa lebih sensitif. Kenapa? Biasa dia sudah merasa putus asa dan lain sebagainya. Itulah semua yang akan mempengaruhi emosinya. Nah, yang ini jenis emosi. Ada yang tahu jenis-jenis emosi apa semua? Silakan catat. Sedih, senang, marah. saya Oke. Kalau itu siapa? Apa? Ada yang lain selain sedih, marah. Apa tadi? Senang. Ya. Oke, jenis emosi ada suka, sedih yang disebutkan tadi, marah, takut, cinta, benci, kagum, kebiasaan. Jadi cinta juga merupakan emosi. Tidak selamanya marah itu emosi saja. Kalau dengan kata emosi bukan berarti namanya marah. Emosi juga ada cinta, sedih, suka, benci, dan kagum. Jadi jenis-jenis emosi ada yang tidak dipahami. Saya pernah melihat sesuatu biasanya orang kalau kita pulang biasanya aku lihat darah aku kayak gitu tidak lihat sesuatu yang ada yang bisa tuh enggak ada saya. kalau lihat yang kotor sedikit paham? Oke, terima kasih. Nah, ini ada dampak dari seseorang yang sulit mengendalikan emosinya. Ada yang tahu apa dampak kalau orang-orang sulit mengendalikan emosinya? Tiba-tiba dia kalau ada masalah sedikit langsung marah, ada apa-apa sedikit dia langsung marah. Ada yang tahu apa dampak dari waktu yang sulit mengendalikan? Cepat keluar, marah-marah terus. Oke, ada yang lain? Ada yang tahu kira-kira kalau orang gampang marah, gampang langsung emosi, dapat masalah. Jadi permasalahannya tidak diselesaikan ya, justru menimbulkan masalah yang baru. Yang lain, tahu dia bagaimana? Ya. Cepat darah tinggi, baik untuk kesehatan ya. Oke, kalau Regina, sama kayak dia. Oke, dampak dari emosi. Pertama adalah kesehatan mental. Nah, orang yang emosi ya, orang yang sulit mengendalikan emosinya akan berpengaruh pada kesehatan mentalnya. Jadi dia bisa cepat depresi, dia stres, dalam depresi biasanya stres juga tidak langsung yang stres berat. Tapi kalau lama-lama dibiarkan emosinya tidak dikendalikan dengan baik, maka akan menjadi stres yang berat. Jadi lama-lama bisa depresi. Kedua, kesehatan fisik. Nah, ini juga kesehatan fisik. Orang-orang yang suka emosi ya, apalagi kalau dia marah langsung main pukul, langsung mau ngajak lari, itu akan berpengaruh pada kesehatan fisiknya. Kenapa? Nanti akan luka. Kan kalau biasa laki-laki kalau marah mau pukul, kan luka. Ketiga, Manusia. Jadi orang-orang yang sulit mengendalikan emosinya, hubungan sosialnya akan terganggu. Kenapa bisa terganggu? Karena itu tadi kalau dia marah, dia bisa cuma kesalahpahaman yang terjadi antara kita berteman, tapi teman-teman semua langsung mengambil keputusan kayaknya dia sudah salah, tidak tanpa mengkonfirmasi kebenarannya. Benar tidak sih yang dibilang si A tadi? Nah, itu akan mempengaruhi hubungan sosial teman-teman semua, hubungan dengan teman, dengan keluarga dan lain sebagainya.
4. Pengambilan keputusan. Nah, kalau di pengambilan keputusan, biasanya kita kalau ada apa-apa, apalagi orang bilang kan jangan ambil keputusan ketika dalam keadaan marah. Nah, itu berpengaruh kenapa? Karena dalam keadaan marah kita tidak dalam belum apa tidak paham keadaan yang sebenarnya terjadi apa. Biasanya kalau marah semua orang dianggap salah, bahkan benar sendiri karena semua salah, bukan benar cuma saya. Jadi ketika pengambilan keputusan dalam keadaan emosi tersebut, maka sering sekali terjadi keputusannya yang diambil belum tentu benar, belum tentu yang benar. Yang kelima, kualitas hidup. Bagaimana cara mengendalikan emosi yang berlebihan? Bagaimana cara mengendalikan emosi yang berlebihan? Ada yang tahu tidak bagaimana cara kita mengendalikan emosi? Ketika dalam keadaan marah, bagaimana cara kita mengendalikan supaya kita tidak langsung marah? Ya, kalau misalnya dan kita istighfar, oke. Kalau kamu bagaimana? Kira-kira kamu kalau marah langsung marah atau ada cara kamu sendiri untuk mengendalikan emosinya? Ya tidak seperti bagaimana? Biasanya bagaimana? Sabar, oke. Makanya ketika mau marah nih, biasanya bagaimana tuh? Apa langsung marah atau diam dulu kah atau menjawab atau gimana? Diam dulu. Diam dulu ya, tarik nafas dalam-dalam. Berarti ada tipe yang menenangkan diri dulu. Oke. Kalau dia bagaimana? Oh sama kayak lo, menenangkan diri dulu. Regina? Oh, Regina sama kayak apa? Oke. Mengendalikan emosi yang pertama, pikiran. Mengendalikan emosi berlebihan dalam dua pikiran dulu. Kenapa? Ketika kita emosi, ketika kita dalam keadaan marah atau dalam keadaan apa-apa, kan semua pikiran buruk yang muncul. Kalau kita berkelahi dengan teman, atau kita berkelahi dengan pacar, pasti yang muncul pikiran negatif semua kan. Jangan-jangan dia selingkuh di sana, atau jangan-jangan dia jalan sama orang lain kan, iya kan? Atau jangan-jangan kayaknya temanku tidak cerita saya di sana. Nah, semua itu pikiran-pikiran buruk yang belum tentu terjadi dan bisa jadi sebenarnya itu cuma pikiran negatif kita atau biasa yang dikenal dengan apa itu. Kedua, mencoba diam sesaat. Nah, ini tadi yang di solusi dari A ya. Dia bilang diam dulu. Itu salah satu cara kita menenangkan diri supaya tidak beremosi dan emosi. Jadi diam dulu. Kalau sudah rasa tenang, baru jadi komunikasi, baru jadi bicara kembali. Yang ketiga, atur pernapasan dengan baik. Ini ada juga tadi kan, dia bilang atur pernapasan dengan baik. Jadi itu bisa dilakukan dengan tarik nafas, jadi terus buang. Tidak dibuang, berhenti bernapas selamanya. Jadi tarik nafas dulu, habis itu hembuskan pelan-pelan. Bisa diulang 2-3 kali sampai ada perasaan tenang yang muncul. Boleh juga yang dibilang apa tadi Desha istighfar kalau kita, tapi Islam semua ya. Oke, jadi kalau dalam Islam boleh tuh pada saat tarik nafas pas satu keluar lagi terus hembuskan. Yang keempat, menandakan emosi positif. Nah, emosi positif sekarang tanya kalau emosi positif itu seperti apa? Tadi yang kamu ketika emosi positif. Kalau menurut saya emosi positif apa? Kalau Desha, menurut Desha emosi positif ini apa dan seperti apa? Kalau ini kira-kira ini sih kalau emosi positif. Yang marah tapi kayak marah tapi baik, artinya dia tidak langsung marah, berusaha untuk tenang dulu. Oke. Kalau menurut Ama, bagaimana emosi positif itu seperti apa? Sama kayak Desha. Ada bagaimana emosi positif? Kira-kira menurut Adel emosi positif itu apa dan seperti apa? Tidak tahu. Kalau dia sama kayak Desha. Regina bagaimana? Sama. Jadi mencapai emosi positif bisa juga yang dibilang Saka tadi sudah betul, yang dibilang Saka bisa betul. Saka ini juga emosi positif adalah yang bahagia, senang. Itu salah satu emosi positif yang harus kita rasakan. Kalau kita senyum ke orang lain, juga orang lain juga akan ikut senyum kan? Itu salah satu yang merasakan emosi positif. Setelah pada orang berkenan. Ya tadi seperti dibilang sama teman kita Cakra bahwa curhat dulu ke teman. Jadi curhatnya ke teman atau ke orang yang sudah percaya. Jangan curhat ke orang yang pemiliknya ember bocor. Nah nanti kita di sini, so kita ke sana.
itu ketahuan deh kita punya masalah apa. Jadi cerita sama orang-orang yang kita percaya. Salah satunya itu adalah guru BK atau konselor. Jadi kalau teman-teman punya permasalahan boleh tuh datang ke guru BK-nya atau ke konselor cerita. Ibu saya ada permasalahan seperti ini, ibu saya mau cerita, boleh tuh cerita. Pasti guru BK-nya akan dengarkan. Karena muncul berlapang dada. Ini ketika kita berhadapan dengan permasalahan. Nah, saya mulai lagi sama teman-teman. Ada kira-kira permasalahan yang teman-teman lalui selama ini, tapi sulit untuk menjelaskan mungkin atau ada mungkin yang pernah pacarnya direbut sama teman sendiri, saya sulit mengikhlaskan ada, atau ketika dapat nilai ulangan jelek, saya sulit untuk mengikhlaskannya. Karena sekarang saya sudah belajar dengan baik, tapi kenapa ulangan begini? Ada. Siapa kira-kira? Kalau besok pernah? Pernahnya yang mana? Nilai yang mengikhlaskan. Kita belajar yang baik. Jadi saya pernah berusaha belajar matematika, tapi nilainya saya rasa tidak sesuai. Jadi saya ikhlas berlapang dada untuk menerimanya. Walaupun sulit. Yang lain ada? Kalau ada bagaimana? Tidak ada? Gimana? Tidak ada. Atau pernah ada pacarnya direbut mungkin sama temannya atau gebetannya diambil? Pernah? Tidak ada. Kalau Cakra ada? Yang berlapang dada tadi, ada permasalahan yang pernah Cakra ikhlaskan atau yang sulit Cakra rasakan itu? Ada? Boleh cerita? Oh, tentang peringkat di kelas. Dulu Cakra permasalahan peringkat berapa sih? Kalau boleh tahu? 28. Terus tiba-tiba jadi? Kemarin peringkat ketiga, jadi ke-28. Oh, sadar sebenarnya ya? Oke, jadi Cakra sendiri tahu apa penyebab Cakra begitu? Jarang masuk dalam keadaan tugas. Jarang masuk dalam kerjaan tugas. Jadi dari permasalahan yang Cakra alami, Cakra berusaha berlapang dada atau Cakra masih kayak saya tidak terima dengan peringkat saya sekarang, ya 28. Masih tidak terima sampai sekarang. Dan sekarang peringkat berapa Cakra boleh tahu? Belum bilang. Oh iya. Oh berarti yang semester yang kelas 3 kemarin ya? Iya. Pas mau kelulusan. Itu turun drastis. Oke, semoga peringkatnya nanti kembali ulang ke 3. Amin. Yang terakhir itu Nah, yang terakhir ini adalah introspeksi diri. Ada yang tahu apa itu introspeksi diri? Apa? Oke, bacaan diri sendiri. Yang lain? Kita diri sendiri. Semuanya sama-sama katakan kalau dari bilang itu introspeksi diri itu baca diri sendiri atau nilai diri sendiri. Kalau kita bilangnya baca diri sendiri menilai orang lain dan juga diri sendiri. Karena tadi ada mencoba berlapang dada, yang terakhir introspeksi diri. Jadi atas permasalahan atau atas sesuatu apa yang menimpa kita, coba belajar. Seperti yang Cakra bilang tadi kan, contoh permasalahan yang teman kita sampaikan tadi bahwa bilang Cakra di semester di kelas 3 sampai kemarin sebelum semua kelulusan, Cakra ini dapat peringkat 3. Nah, tapi pas mau kelulusan dia turun drastis ke peringkat 28. Tapi bagusnya di sini adalah Cakra mau introspeksi diri. Kenapa? Karena dia so tahu bahwa permasalahan itu bukan dari orang lain, tapi dari dirinya sendiri. Kenapa? Karena Cakra jarang masuk juga sulit, dia tidak mengejar tugas-tugas yang ketertinggalan. Makanya dia tidaknya langsung drastis. Bukan ketika dapat permasalahan dari orang lain atau permasalahan yang kita hadapi, kita cuma sibuk menyalahkan orang lain, bahkan sibuk menyalahkan gurunya. Kayaknya itu yang kita kasih. Agak macam ada yang menangani guru ini, makanya jadi baik. Itu bukan permasalahan. Nah, itu versi. Oke. Sebelum itu, kan kita bahas tentang emosi. Jadi sedikit SDT-nya, teman-teman mau kalau kita bahas sedikit. Nah, SDT-nya itu cuma tebakan saja, tebak ketika teman-teman yang lain bukan semua oke. Jadi nanti ada satu orang nanti satu orang bukan raut ekspresi wajah. Jadi kalau ada nanti yang misal kami coba nanti berekspresi itu terang kami berekspresi sedih atau senang atau marah. Tunjukkan satu ekspresi nanti kita semua yang tebak. Nah, boleh kami satu kali coba. Boleh kami. Ya, kayak kami dulu ya, baru nanti satu-satu deh. Satu, itu sampai 3, kami langsung berekspresi. 1, 2, 3. Tunjukkan ekspresi. Marah. Dari Jeca marah. Kalau dari Cakra apa nih?
Marah. Apa? Jengkel. Ariel apa? Marah. Risau, marah. Oke, kami dari semua jawaban teman-teman tadi yang mana betul? Aku semuanya betul. Oh, semua betul. Nah, ya, betul. Jadi sekarang saya mau lagi bilang, tunjukkan ekspresinya. Saya mau tulis sembarang. Tulis sembarang. Ayo, siapa mau tulis? Saya tunjuk. Boleh? Laki-laki dulu, oke. Ariel dulu. Ariel, pikirkan ekspresi yang Ariel mau tampilkan. Sudah? Kira-kira Ariel mau menampilkan ekspresi apa? Yang lain juga berpikir, kira-kira nanti ekspresi apa yang mau saya tampilkan. Ariel mau ekspresi apa? Mau senang lah, sedih kah, atau mungkin dalam keadaan bingung. Yang jelas tunjukkan ekspresinya. Sudah ada? Oke, teman-teman mau perhatikan ya. 1, 2, 3. Tunjukkan ekspresinya. Oke, iya. Sama. Bahagia juga. Oke, ada ekspresinya apa nih? Oke, bahagia betul lagi. Karena nanti ada lagi untuk perempuan. Ayo apa lagi? Kenapa kalau langsung begini? Tidak apa ya? Emang tunjukkan satu ekspresi, boleh? Oke. Nah, semua teman-teman yang sama ya. Udah? Itu sampai 3, sama tunjukkan ekspresi yang mau perlihatkan. 1, 2, 3. Oke, ekspresi yang awal tunjukkan. Kira-kira apa ekspresi? Bahagia. Apa bahagia? Berdua ada udah sama ekspresi bahagia ya. Siapa lagi mau? Aku ini lagi. Oke, silakan. Itu ah, 1, 2, 3. Itu ekspresi yang tepat. Kira-kira dari ekspresi itu apa? Marah, marah, ada lain, jengkel, bingung. Kalau kamu lihat apa? Sedih. Yang mana betul Cakra? Kebingungan. Berarti yang betul cuma Desya. Cuma Desya yang betul. 2 orang lagi ya? 3. Oke. Iya. Iya. Lanjut ya. 1, 2, 3. Ranting. Kamu yang punya. Senang, dia senang. Cakra apa? Senang. Oke. Senang dulu deh. Iya. Senang. Tapi semua ekspresi yang ditunjukkan hari ini. Oke, tinggal Ama dengan Regina dan Deka. Silakan Regina. 1, 2, 3. Tidak boleh ekspresi semuanya ya. Oke, apa itu ekspresi yang ditunjukkan? Ayo. Bingung. Akhirnya apa? Bingung ya. Oke, marah. Bahagia, itu bahagia dulu. Tapi dia senyum kak. Oke. Kalau Cakra lihat apa? Belum tahu. Berarti apa Regina? Ekspresi apa tadi? Ekspresi apa tadi? Ekspresi apa tadi Regina? Marah? Ekspresi apa itu? Oke, yang terakhir Desya. Oke, 1, 2, 3. Oke, ekspresi apa yang tadi? Judes. Yang lain ada? Jengkel. Regina apa? Jengkel. Kalau Chandra apa? Bete. Oke. Apa itu? Oh benar so. Oke, terima kasih. Itulah tadi sedikit untuk teman-teman. Jadi terima kasih dari semua teman-teman waktu kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, kita boleh berdoa terlebih dahulu. Siapa lagi yang bersedia memimpin doa? Chandra boleh memimpin doa? Oke, silakan. Teman,
sebelum kita menutup Teman-teman, sebelum kita menutup bimbingan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita. Berdoa susah. Terima kasih kepada teman-teman waktunya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.